Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga yang Islami di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah orang yang mendirikan masjid atau atas dasar takwa itu yang baik, atau orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang, lalu bangunannya itu jatuh bersama dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surah At-Taubah ayat 109. Keluarga seorang muslim dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Tiangnya adalah takwa, tali pancangnya adalah amal soleh, dan pondasinya adalah pelaksanaan perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Keluarga adalah amanah dan tanggung jawab. Masih adakah pemimpin yang memiliki kesadaran? Masih adakah penanggung jawab yang memiliki sifat amanah? Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga keluarga dari api neraka merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia menyuruh keluarganya sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surat Maryam 55. Yang paling dibutuhkan oleh keluarga muslim adalah seorang ayah yang bijaksana dan ibu yang beriman. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Amanah yang paling berharga adalah keluarga dan perbaikan individu yang ada di dalamnya. Keluarga Islami memanfaatkan bulan Ramadan dengan berzikir, tilawah, dan memperbanyak amal soleh. Keluarga Islami selalu mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal makan, minum, masuk keluar rumah, bangun tidur, ataupun ketika hendak tidur. Keluarga Islami akan menghormati jilbab sebagai kewajiban dari Allah. Bagi yang melaksanakan syariat ini niscaya memperoleh ganjaran dari Allah. Sekarang ini rumah-rumah dipenuhi dengan nyanyian, sehingga merusak hati anggota keluarga yang ada di dalamnya, menyia-nyiakan masa depannya dan melemahkan kekuatan mereka. Nyanyian dan hiburan sia-sia masuk ke dalam setiap rumah. Akibatnya yang terjadi adalah hilangnya kebiasaan zikir, ketentraman, ketenangan, dan kenyamanan. Di antara manusia ada yang menggunakan perkataannya untuk menyesatkan manusia. Quran Surat Luqman ayat 6. Yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian. Berapa banyak nyanyian yang tidak bernilai, bermoral, dan hanya memelenakan manusia. Keluarga Islami ketika bangun dari tidur selalu ingat pada Allah. Begitu pula ketika hendak tidur. Selalu dimulai dengan berzikir, segala sikapnya jauh dari perbuatan sia-sia. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Rumah orang-orang soleh menjadi sejuk dengan zikir kepada Allah sang pemilik alam semesta. Rumah itu memiliki cahaya dari yang maha tinggi. Pancaran sinarnya berasal dari bukit Tursina. Keluarga Islami dibekali dengan ilmu syariat agar menjadi taman ampunan dan kebun ilmu pengetahuan. Rumah sangat membutuhkan beberapa hal penting, seperti menjaga sholat 5 waktu, melakukannya tepat pada waktunya, dan melaksanakannya dengan khusyuk. Tidak lupa pula membaca Al-Quran, baik malam ataupun siang hari, berzikir di waktu pagi dan sore, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Selain itu berupaya menghindari perbuatan sia-sia, ucapan tidak berguna, dan menghindari ucapan kotor dan kesaksian palsu. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kalian merasa takut dan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan." Quran Surah Fussilat ayat 30. Allah meneguhkan iman orang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan semena-mena. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Sungguh orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir 29:30. Kami memohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih, agar rumah kami penuh dengan keimanan, hikmah, dan ketenangan hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.